Bidadari, chapter 249. Aku yang selalu salah. Oh iya, Didi hanya menjawab begitu saja menimpali saran Rika di saat yang bersamaan. Reti, berikan nomor teleponmu, mungkin nanti bisa saling bertukar nomor, saran Rika. Mungkin mbaknya bisa kirim nomornya ke saya, nanti saya akan telepon balik. Didi cepat-cepat berinisiatif soalan yang ini. Nah, itu lebih bagus, biar nanti Mas Didi yang menghubungimu, Reti. Rika tentu saja tidak menolak, karena Didi sudah memutuskan seperti itu. Telepon balik? Hahaha, disimpan juga aku malas kok. Bisik hati Didi yang memang memasukkan nomor itu ke handphonenya, namun tak ada niat mengesifnya. Nanti aku kirim pesannya ya mbak. Oke Mas Didi, seru Reti antusias dan penuh harap. Wah, seneng ya kau dapat nomornya. Tapi lihat saja, aku akan ambil nomor teleponnya kalau nanti sudah masuk ke nomornya Mbak Reti. Untuk yang satu ini, aku tidak akan mengalah. Aku yakin dia menyukaiku. Rukma yang memang masih duduk di ruang tengah dan dia memang tidak ditawari apapun juga oleh Rika, sudah berbisik-bisik di dalam hatinya. Bahkan tidak ada makanan yang diberikan kepadanya di saat mereka semua sedang menikmati makan malam tadi. Bagaimana Rukma tak emosi? Mbak Rukma, Bapak pamit dulu ya. Selamat malam. Satu-satunya yang mengingat keberadaannya di ruang tengah hanya Padri. Dan jelas ini membuat hati Rukma agak sedikit terobati. Dan dia tersenyum langsung menatap ke arah Padri. Oh iya om, maaf ya om, kaki saya lagi sakit, jadi saya nggak bisa kemana-mana. Rukma berceloteh sebelum dia menatap ke arah seseorang lagi di samping Padri. Mas Didi, hati-hati di jalan ya. Makasih. Wah, dia bahkan menyunggingkan senyumnya sedikit padaku. Pasti dia lebih suka padaku kan daripada Reti. Dia itu kan memang sangat membosankan. Didi biasalah, sebenarnya itu bukan senyum yang penuh arti sih. Lagi pula tadi kan bibirnya hanya senyum sedikit sekali. Tak ada sedetik sudah hilang. Didi masih stay cool seperti tadi. Bahkan dia tidak berhenti berjalan ketika menjawab itu. Tetap tujuan utamanya adalah pintu keluar apartemen Reiko. Tidak perlu ikut ke lobi untuk mengantar bapak nak Reiko. Lagi pula bapak sudah sama Didi kok. Maafkan saya ya Pak Padri, merepotkan sampai kemalaman begini. Dan Didi, terima kasih ya. Dan itu adalah akhir pertemuan mereka di saat Reiko membiarkan Didi dan Padri melangkah menjauh menuju ke arah lift. Lega. Tak terbayang rasa senang di dalam hati Didi ketika sudah lepas dari apartemen Reiko. Kamu kalau nggak suka harusnya tidak perlu bicara langsung frontal begitu, Di. Tapi rasa senang Didi tidak berlangsung lama. Padri mengingatkan ketika mereka masuk ke dalam lift. Penuh kepura-puraan ayah. Memangnya ayah nggak bisa merasakan kalau itu semua pura-pura yang mereka katakan? Lihat kukunya, panjang-panjang kayak kuku macan dan itu pakai nail art. Sudah pasti dia nggak bakalan mau masak ayah. Membuat masakan ini pasti akan membuat kukunya jadi kotor, rusak dan nggak sebagus tadi. Didi bersungut. Make upnya juga tebal, itu sudah pasti tidak memasak ayah. Di dapur itu banyak uap ayah, dan pasti dandanannya nggak akan semenor itu kalau dia yang memasak sendiri. Ayah memangnya nggak mikir apa? Risih aku ngobrol dengan orang-orang yang penuh kepura-puraan macam itu. Cih. Jawaban yang tentu saja membuat Padri menahan senyumnya. Memangnya kamu juga tidak berpura-pura baik tadi di sana? Bukan mengomentari alasan putranya, Padri malahan membalikkan soalan ini. Ya, aku berpura-pura baik itu juga karena ada ayah. Kalau tidak ada, aku juga males kok. Tambahan dari Didi lagi yang tidak menutupi apapun. Dia memang bukan orang yang suka basa-basi. Ya terserah kamu saja. Tapi walaupun kamu tidak menyukai seseorang, kamu harus bisa bersikap. Kita bersikap baik ke orang yang jahat sama kita, atau memang punya intrik sama kita, bukan berarti kita kalah dari mereka. Tapi ini juga untuk diri kita sendiri, karena hidup tanpa musuh itu lebih baik. Udahlah ayah, gak usah nasehatin aku. Pokoknya pikiranku tetap sama, dan aku gak mau ngemis sama keluarga Prayoga. Didi memang masih sulit kalau untuk urusan yang satu ini. Makanya Padri tidak mau membahas lagi. Nanti tolong bantuin ayah ya, untuk cari barang-barang yang kamu sudah catat semua. Padri memilih mengalihkan pikiran anaknya. Padahal ini, aku pula yang harus kerjain kan? Keluh Didi. Ya iyalah, siapa lagi? Nanti kalau sudah lengkap semua, kamu kabarin ayah.
biar nanti ayah ngerjain di sini. Ayah kenapa sih? Ayah kok ngotot banget pengen bantuin Pak Raiko itu? Karena Nak Raiko ini punya hobi sama seperti ayah. Dia sangat suka sekali dengan dekorasi taman dan tanaman hias. Kamu lihat sendiri kan, bagaimana tadi dia cerita semua tanaman yang ada di sana. Bahkan dia hafal satu persatu nama dari jenis tanamannya itu. Seru Padri yang merasa senang karena menemukan orang yang memang satu kesukaan dan hobi dengannya. Tapi aku gak suka dengan kepribadiannya ayah, munafik. Didi, hati-hati kalau menilai orang. Sambil melangkah keluar lift, ayahnya bicara lagi dan melirik pada putranya yang tentu saja tak merasa bersalah dengan apa yang baru saja diucapkannya. Kalau ayah tahu gimana dia main gila dengan pembantunya, pasti ayah kan benci juga padanya, sama sepertiku. Didi punya pegangan sendiri kenapa dia mengatakan kalau Raiko munafik, dan dia punya bukti di dalam benaknya yang memang tidak mau diceritakannya juga kepada ayahnya. Karena itu bukan urusan Didi. Kita nggak akan pernah tahu orang lain kalau kita belum mengenal mereka duluan. Kita nggak tahu alasan mereka melakukan sesuatu itu karena alasan apa. Karena kadang apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita pikirkan itu hanya sepintas saja. Hanya bagian kecil dan kita tidak tahu dia itu seperti apa. Lalu kita membencinya. Bukankah itu enggak adil buat mereka? Sambil berjalan menuju parkiran motor, Padri kembali menasihati putranya. Buat aku, dengan aku mendengar sepintas saja apa yang mereka bicarakan, aku udah tahu mereka itu kayak gimana ayah. Kini Didi menghempaskan nafas sambil membuang wajahnya, tak ingin bicara dengan ayahnya membahas ini sebetulnya. Tapi dia keburu kesal, karena itulah. Semua orang kaya seperti itu ayah, munafik dan cuma penuh dengan kepura-puraan. Bukan hanya orang kaya, banyak orang miskin juga begitu. Mata Didi pun menatap ke arah Padri dengan menganggukkan pelan kepalanya. Setuju. Ya sama. Mereka berani menjilat, merendahkan diri, mereka melupakan norma-norma dan menggadaikan perasaannya cuma buat jadi orang kaya juga. Udah banyak aku melihat kayak gitu ayah. Kak Nada, pembantu itu... Didi, kamu salah paham dengan Nada. Sebelum Didi melanjutkan, ayahnya langsung memotong karena nama yang disebut di sana. Salah di mananya? Kak Nada rela nyakitin hati Kak Dewa karena dia kegatelan dan kepengen duitnya keluarga Prayoga. Padahal kurang apa Kak Dewa? Dia lakuin semuanya buat Kak Nada, termasuk dia tuh hampir kecelakaan dan hampir mati gara-gara jadi stuntman buat ngidupin Kak Nada. Aku lihat sendiri perjuangannya ayah. Didi, kamu salah menilai. Kamu lihat sendiri kan bagaimana Raditya Prayoga mengurus Nada kakakmu itu saat dia sakit mental dulu. Dia mencintai kakakmu. Iyalah, aku yang selalu salah. Tambah dari Didi lagi yang memang sarkas bicaranya. Nih, ayah pakai jaketnya double. Pakai jaketku juga, dingin di motor nanti. Tapi meskipun Didi kesal dan ngomel-ngomel, tetap saja dia memberikan yang terbaik pada ayahnya. Tapi kamu juga perlu pakai jaket, Di. Enggak ayah, aku panas gara-gara hatiku juga masih panas.